Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaranova Pramesti Dewi dari Program Studi Bahasa dan Sastra Perancis Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membawa kalian mengenal lebih dekat beberapa monumen paling terkenal di Prancis, bahkan di seluruh dunia. Nah, yang saya akan bahas yang pertama itu adalah Museum Louvre. Nah, terletak di pusat kota Paris, museum ini bukan sekedar tempat menyimpan karya seni, tapi juga saksi bisu dari sejarah-sejarah panjang Prancis dan warisan budaya dunia. Mungkin kalian sudah mengenal Museum Louvre yang berbentuknya seperti ini. Adapun sejarah singkat dari Museum Louvre. Tahukah kalian, sebelum menjadi museum, Louvre ini awalnya adalah sebuah benteng yang dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Philip Auguste. Seiring berjalannya waktu, benteng ini berubah fungsi menjadi istana kerajaan. Hingga akhirnya pada tahun 1793 di masa revolusi Prancis, Louvre ini diubah menjadi museum nasional, dibuka untuk umum. Nah, berbagai raja seperti François I dan Louis XIV turut memperluas dan memperindah bangunan ini. Namun ketika Louis XIV memindahkan istana ke Versailles, Louvre ini dibiarkan kosong dan akhirnya dibangun dan digunakan sebagai tempat menyimpan koleksi seni kerajaan. Nah, bangunan Louvre itu mencerminkan perjalanan arsitektur dari abad pertengahan hingga modern. Salah satu perubahan paling kontroversial sekaligus ikonik terjadi pada tahun 1989 ketika dibangun piramida kaca di bagian halaman utama museum. Ada kaca besar yang berada di halaman Louvre. Kalian penasaran gak sih siapa yang merancang piramida ini? Nah, piramida ini dirancang oleh arsitek Amerika keturunan Tionghoa, Liao Mingpei. Kini piramida itu menjadi pintu masuk utama dan simbol modern dari Museum Louvre. Nah, berikutnya yang akan saya bahas adalah struktur dan material. Piramida Louvre ini menggunakan struktur logam yang terdiri dari baja dan aluminium dengan berat 200 ton. Nah, kaca laminasi yang digunakan untuk melapisi struktur logam tersebut. Nah, untuk yang di dalamnya, koleksi seni yang luar biasa Museum Louvre ini menyimpan lebih dari 500.000 karya seni, dengan sekitar 35.000 karya dipamerkan setiap hari. Nah, koleksi ini dibagi dalam beberapa departemen, seperti yang pertama, seni Mesir kuno, seni Yunani dan Romawi, lukisan Eropa, seni Islam, seni dekoratif, dan masih banyak lagi. Nah, beberapa karya yang paling terkenal yang sering kita dengar yaitu adalah Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Nah, di dunia, Venus de Milo, patung Yunani kuno. Et c'est vraiment exceptionnel parce que on n'a pas organisé une exposition chef-d'œuvre du musée de Capodimonte et on les a mêlés avec la collection du Louvre de façon que les tableaux de Capodimonte et les tableaux du Louvre s'éclairent l'un l'autre. Dan masih banyak lagi karya-karya yang mewakili peradaban dari seluruh dunia. Abad pertengahan, museum ini menjadi jendela untuk melihat perjalanan manusia lewat karya seni. Berkunjung ke Louvre setiap tahun, Museum Louvre ini dikunjungi oleh sekitar 10 juta orang. Luasnya sangat besar. Jadi untuk menjelajahi seluruh isi museum, kamu butuh waktu lama, berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari. Tersedia tur pemandu, audio guide dalam berbagai bahasa, dan aplikasi digital yang mempermudah pengunjung memahami setiap karya. Bagi pelajar dan warga Uni Eropa di bawah usia 26 tahun, tiket masuknya gratis. Pintu masuk pertama adalah piramida kaca, tapi ada juga diakses dari galeri bawah tanah, Carousel du Louvre, Louvre di era modern. Di zaman modern, Louvre tidak hanya menampilkan karya seni, tetapi juga menjadi tempat edukasi dan kolaborasi.
Nah, museum ini rutin mengadakan pameran, sementara Lokakarya Seni, kelas edukasi, dan bahkan bekerja sama dengan museum lain di dunia. Tahukah kalian, Louvre juga punya cabang di luar negeri nih, yaitu Louvre Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, yang dibuka pada tahun 2017. Ini membuktikan bahwa Louvre ini dikenal menjadi brand budaya global. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai monumen-monumen yang ada di Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Perkenalkan, nama saya Zakia Tunisa Maulida Fajri, dan di dalam video ini saya akan mengajak kalian mengenal lebih dalam tentang salah satu monumen paling terkenal di dunia, yaitu Menara Eiffel. Ikon kebanggaan kota Paris ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga sebuah simbol cinta, inovasi, dan kejayaan peradaban manusia. Yuk kita mulai perjalanan ini. Menara Eiffel, ikon abadi kota Paris. Di jantung kota Paris menjulang tinggi di langit biru, berdiri sebuah struktur logam raksasa yang menjadi simbol cinta, seni, dan kehebatan teknik manusia yang bernama Menara Eiffel. Menara Eiffel dibangun untuk pameran dunia tahun 1889 atau Exposition Universelle yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 100 tahun Revolusi Prancis. Desain menara ini dibuat oleh insinyur asal Prancis yang bernama Gustave Eiffel bersama timnya. Meskipun Gustave Eiffel bukan arsitek yang menggambarnya secara langsung, ia menjadi sosok utama di balik keberhasilan proyek ini. Karena itu namanya diabadikan dalam menara tersebut. Proyek pembangunan dimulai pada 28 Januari 1887 dan selesai pada tahun 1889, sebuah prestasi luar biasa untuk masanya. Ketika pemerintah Prancis menyelenggarakan pameran internasional tahun 1889 untuk merayakan 100 tahun Revolusi Prancis, sebuah kompetisi diadakan untuk desain monumen yang sesuai. Lebih dari 100 rencana telah diajukan dan Komite Kontenial menerima rencana insinyur jembatan terkenal Gustave Eiffel. Konsep Eiffel tentang menara setinggi 300 meter atau 984 kaki yang dibangun hampir seluruhnya dari kisi terbuka besi tanpa membangkitkan keheranan, skeptisisme, dan tidak ada oposisi atas dasar estetika. Ketika selesai, menara berfungsi sebagai pintu masuk ke eksposisi dan tidak ada yang jauh seperti Menara Eiffel yang pernah dibangun itu 2 kali lebih tinggi dari kubah Santo Petrus di Roma atau piramida besar Giza. Berbeda dengan monumen yang lebih tua, menara ini didirikan hanya dalam waktu sekitar 2 tahun, 1887 sampai 1889 dengan tenaga kerja yang kecil, dengan sedikit biaya, dan memanfaatkan pengetahuan selanjutnya tentang perilaku logam dan bentuk rangka logam di bawah pemuatannya. Menara Eiffel merancang struktur yang ringan, lapang, tetap kuat, dan menandakan sebuah revolusi dalam teknik sipil dan desain arsitektur. Menara Eiffel dibangun lebih dari 18.000 potongan besi paddle dan disatukan oleh 2,5 juta paku keling. Menara ini merupakan karya teknik revolusioner di abad ke-19. Keseluruhan struktur mencapai sekitar 10.100 ton. Namun, karena desainnya yang terbuka, Menara Eiffel justru sangat tahan terhadap angin. Di dalam pembuatannya, lebih dari 300 pekerja terlibat, sebuah jumlah besar yang diatur dengan sangat hati-hati untuk memastikan keselamatan dan efisiensi. Sejak awal abad ke-20, menara ini telah digunakan untuk transmisi radio. Pada tanggal 20 November 1913, Paris Observatory menggunakan Menara Eiffel sebagai antena mengirim sinyal tanpa kabel dengan Pusat Observasi Angkatan Laut Amerika Serikat yang menggunakan antena di Arlington, Virginia. Objek transmisi ini untuk mengukur perbedaan garis bujur antara Paris dan Washington DC. Menara ini memiliki 2 restoran. Yang pertama ada altitude 95 di tingkat pertama, yaitu 95 meter,
311 kaki di atas permukaan laut. Dan yang kedua ada Jules Verne, sebuah restoran gastronomis mahal di tingkat kedua dengan lift khusus. Dan restoran ini memiliki bintang 1 di Michelin Red Guard. Bulan Januari 2007, seorang koki dengan banyak bintang, Michelin Alain Ducasse, dibawa ke menara untuk menjalankan Jules Verne. Pengamatan teratas dengan ketinggian 275 meter merupakan wilayah tertinggi struktur arsitektur di Uni Eropa yang dibuka untuk umum. Lift penumpang dari tingkat dasar ke tingkat pertama dioperasikan oleh kabel dan penarik yang dijalankan oleh piston besar berkekuatan air. Ketika menaiki lengkungan, kabin elevator naik sedikit, tapi dengan kejutan naik setiap beberapa detik untuk menjaga tingkatnya sejajar. Pembangunan elevator diperlihatkan dan dibuka untuk umum dalam sebuah museum di satu dari 4 pilar menara. Dan ketika menara dibangun oleh banyak orang, dikejutkan dengan bentuk yang menantang. Menara Eiffel dikritik untuk desain ini dan dipaksa untuk mencoba merancang sesuatu yang berseni atau tidak berseni dari sisi pandang, tanpa keinginan membangun. Menara Eiffel dan insinyurnya dikenal sebagai pembangun jembatan, mengerti kepentingan kekuatan angin, dan tahu bahwa mereka akan membangun struktur tertinggi di dunia, dan mereka harus mencocokkannya dengan tiupan angin. Bentuk menara sebelumnya telah dinyatakan dengan perhitungan matematika yang tahan angin, yaitu persamaan perbedaan integral nonlinear, dan didasarkan pada pengembangan tekanan angin dari sisi apapun pada menara dengan ketegangan antara elemen konstruksi pada waktu itu, yaitu bentuknya dengan eksponensial. Bentuk eksponensial yaitu plot berbahaya pada lengkungan menara dan menampilkan 2 eksponen yang berbeda, yaitu bagian bawahnya memiliki pertahanan kuat melawan angin. Dan yang paling menarik dari bangunan Menara Eiffel ini yaitu awalnya banyak seniman dan penduduk Paris yang mengecam proyek ini, dan mereka menyebutnya yaitu menara besi jelek. Tapi sekarang Menara Eiffel justru menjadi kebanggaan negara Prancis dan dikagumi oleh dunia. Ada 4 peristiwa mengenai Menara Eiffel tersebut. Yang pertama, petir menyambar Menara Eiffel pada 3 Juni 1902 pada pukul 9.20 malam. Yang kedua, Menara Eiffel sebagai papan iklan untuk Citroen sejak 1925 hingga 1934. Dan yang ketiga, tanggal 10 September 1889, Thomas Edison mengunjungi menara dan ia menandatangani buku tamu dengan pesan kepada Tuan Eiffel, sang insinyur, sang pembangun berani arsitektur modern besar dan asli, dari seseorang yang memberikan penghargaan besar untuk semua insinyur termasuk sang insinyur besar, sang bon Dieu Thomas Edison. Dan yang keempat, tanggal 4 Februari 1912, penjahit Austria Franz Reichel tewas setelah melompat dari 60 meter dari dek pertama Menara Eiffel dengan parasut buatannya. Adapun struktur Menara Eiffel yang memiliki 3 tingkat utama yang dapat diakses oleh pengunjung. Yang pertama, lantai pertama di ketinggian 57 meter berisi restoran dan lantai kaca transparan yang memungkinkan pengunjung melihat langsung ke bawah. Dan yang kedua, lantai kedua di 115 meter menawarkan pemandangan spektakuler Paris serta restoran Le Jules Verne yang terkenal. Dan yang ketiga, lantai ketiga di puncak menara setinggi 276 meter adalah tempat observasi tertinggi yang dapat diakses oleh publik. Untuk mencapainya, pengunjung dapat menggunakan lift atau menapaki lebih dari 1.600 anak tangga. Serta ada pun makna budaya dan romantisme oleh Menara Eiffel lebih dari sekedar objek wisata. Menara Eiffel telah menjadi simbol cinta dan romansa. Tak terhitung pasangan yang bertunangan di sini, mengikat janji, atau sekedar menyatakan rasa cinta di bawah sinar lampunya yang berkelap-kelip setiap malam. Dalam budaya populer, menara ini telah muncul dalam ratusan film, novel, lagu, dan seni visual. Tidak ada tempat lain di dunia yang bisa menyatukan seni, teknik, dan perasaan seperti Menara Eiffel atau Eiffel Tower. Tahukah kalian fakta unik tentang Menara Eiffel?
Warna asli Menara Eiffel dulunya merah kecoklatan, kemudian berubah menjadi kuning dan kini berwarna Bordeaux Eiffel atau warna coklat khusus yang dibuat hanya untuk menara ini. Dan setiap 7 tahun sekali menara ini dicat ulang secara manual, memerlukan sekitar 60 ton cat, dan saat musim panas logam menara ini dapat menuai hingga 15 cm lebih tinggi dibanding saat musim dingin. Menara Eiffel ini juga pernah disewakan dalam penipuan oleh seorang penipu legendaris bernama Victor Lastic yang berhasil menjualnya 2 kali. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu Menara Eiffel bukan hanya sekedar tumpukan besi. Ia adalah sebuah kreativitas manusia, jejak sejarah Prancis, dan pengingat bahwa keindahan bisa lahir dari ide-ide paling gila sekalipun. Dari tempat yang dulu ditolak menjadi ikon global yang tak tergantikan. Setiap kali kita melihat Menara Eiffel, kita melihat mimpi yang menjadi kenyataan. Dari sejarahnya penuh kontroversi hingga menjadi ikon keajaiban dunia modern. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi kalian untuk belajar terus tentang kebudayaan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Zakia Tunisa Maulida Fajri. Merci beaucoup et au revoir. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kihan Katami, mahasiswa Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu monumen yang ada di kota Paris. Saat mendengar nama Paris, mungkin yang langsung terlintas di benak kalian adalah Menara Eiffel, Museum Louvre, atau Arc de Triomphe. Tapi tahu nggak sih, di tengah kota ini ada satu monumen bersejarah yang sering luput dari perhatian wisatawan. Namanya Porte Saint-Denis. Porte Saint-Denis adalah sebuah gerbang batu besar yang sudah berdiri lebih dari 350 tahun. Monumen ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Prancis, mulai dari masa perang, kemenangan, hingga transformasi kota Paris menjadi seperti sekarang. Gerbang ini dibangun pada tahun 1672 pada masa pemerintahan Raja Louis XIV yang dikenal sebagai Raja Matahari. Tujuan pembangunannya adalah untuk merayakan kemenangan Prancis dalam Perang Devolusi, terutama saat pasukan Prancis berhasil menyeberangi sungai Rhine dan merebut wilayah Franche-Comté. Dengan kata lain, gerbang ini adalah simbol kejayaan dan kebanggaan nasional di masa itu. Arsiteknya adalah François Blondel, seorang tokoh penting dalam dunia arsitektur Prancis pada zamannya. Ia merancang gerbang ini dengan memadukan gaya klasik dan makna simbolis yang kuat. Relief-relief di gerbang ini dikerjakan oleh pemahat terkenal, yaitu Michel Anguer. Dan kalau kita perhatikan, relief ini bukan sekedar hiasan. Ia menceritakan kisah pasukan Prancis yang menyeberangi sungai Rhine, lengkap dengan figur-figur alegoris seperti Dewa Mars yang melambangkan perang dan Dewa Hercules sebagai simbol kekuatan. Dari segi desain, Porte Saint-Denis terinspirasi oleh gerbang-gerbang kemenangan Romawi kuno. Tingginya sekitar 24 meter, lebarnya 25 meter, dengan satu lengkung utama besar di tengah dan 2 lengkung kecil di samping. Pada masanya, gerbang ini menjadi pintu masuk kehormatan bagi pasukan yang kembali dari medan perang. Menarik untuk diketahui, sebelum ada Porte Saint-Denis, lokasi ini merupakan bagian dari tembok pertahanan kota Paris pada abad pertengahan. Gerbang ini menggantikan gerbang lama yang dulu digunakan untuk mengawasi siapa yang masuk atau keluar kota. Namun, di masa Louis XIV, gerbang ini lebih berfungsi sebagai lambang kemegahan kota daripada pertahanan. Seiring berjalannya waktu, Paris mengalami banyak perubahan, terutama pada abad ke-19 ketika Baron Haussmann memimpin renovasi besar-besaran. Banyak bangunan tua yang hilang, tetapi Porte Saint-Denis tetap dipertahankan. Sampai hari ini, gerbang ini masih berdiri megah di tengah hiruk-pikuk kota modern di antara jalan raya, restoran, dan toko-toko. Porte Saint-Denis juga menjadi inspirasi bagi Arc de Triomphe yang kini lebih dikenal sebagai salah satu ikon Paris.
Konsep gerbang kemenangan seperti ini kemudian menyebar ke berbagai kota di dunia dari Berlin hingga New York sebagai simbol kebanggaan dan kemenangan kota-kota tersebut. Saat ini, mengingat usianya yang sudah lebih dari 3 abad, Porte-Saint-Denis telah beberapa kali dipugar. Gerbang ini telah ditetapkan sebagai monumen bersejarah sejak abad ke-19 dan hingga kini upaya pelestariannya terus dilakukan. Bagi warga Paris, monumen ini bukan sekedar bangunan tua, melainkan pengingat akan masa lalu dan warisan sejarah yang harus dijaga. Selain nilai sejarah dan keindahan arsitekturnya, Porte-Saint-Denis juga menjadi saksi bisu bagaimana Paris terus berkembang tanpa melupakan akarnya. Di sekeliling gerbang ini, kehidupan modern terus bergerak dari kendaraan, derap langkah, pejalan kaki, hingga lampu-lampu toko yang menyala setiap malam. Namun, di tengah semua itu, Porte-Saint-Denis tetap berdiri kokoh, seolah ingin mengingat kita bahwa setiap kemajuan selalu punya pondasi sejarah yang menguatkannya. Monumen ini juga mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga warisan budaya. Meski dunia terus berubah, bangunan seperti Porte-Saint-Denis adalah bukti bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada, membisikkan cerita kepada siapapun yang mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Maka berkunjung ke tempat ini bukan hanya soal melihat bangunan tua, tapi juga soal belajar memahami jejak langkah sebuah bangsa. Jadi, jika suatu hari kamu berjalan-jalan di kota Paris, coba untuk berhenti sejenak di Porte-Saint-Denis. Perhatikan detail reliefnya, bayangkan pasukan Louis XIV sedang melewati kawasan itu pada zamannya. Dan rasakan bagaimana sejarah masih hidup di sudut kota ini. Karena setiap sudut Paris selalu punya cerita untuk diceritakan. Bonjour, saya Kanita Andes Khairunisa. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas secara menyeluruh mengenai Place de la République, mulai dari sejarah, nilai simbolis, hingga akses dan transportasi menuju lokasi ini. Place de la République merupakan salah satu alun-alun paling ikonik di Paris. Terletak di persimpangan arondisemen ke-3, ke-10, dan ke-11. Alun-alun ini bukan hanya simbol lalu lintas penting, tapi juga simbol kuat dari nilai-nilai Republik Prancis, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Lebih dari sekedar ruang publik, Place de la République mencerminkan sejarah panjang politik, sosial, dan budaya kota Paris. Didirikan pada abad ke-19 di bawah pemerintahan Napoleon III, alun-alun ini awalnya dikenal sebagai Place du Château d'Eau. Namanya kemudian berubah menjadi Place de la République pada tahun 1879 untuk menghormati berdirinya Republik ketiga setelah runtuhnya kepemimpinan Napoleon III. Pada masa itu, Place de la République berfungsi sebagai titik pertemuan sejumlah jalan utama, termasuk Boulevard Saint-Martin dan Rue de Faubourg du Temple. Renovasi besar-besaran yang dilakukan oleh Baron Haussmann di bawah instruksi Napoleon III memperluas dan menata ulang kawasan ini sesuai visi urban Paris modern. Lebih dari sekedar fungsinya sebagai infrastruktur kota, Place de la République memiliki makna simbolis yang mendalam. Misalnya, setelah serangan tragis terhadap majalah Charlie Hebdo pada Januari 2015, ribuan orang berkumpul di alun-alun ini sebagai bentuk solidaritas nasional. Sejak saat itu, tempat ini menjadi titik sentral bagi berbagai demonstrasi dan aksi sosial. Salah satu elemen paling menonjol di Place de la République adalah Monumen Marianne, yang dibangun antara tahun 1880 sampai 1883. Dirancang oleh Leopold dan Charles Maurice, patung ini menjadi ikon utama alun-alun tersebut. Patung Marianne terbuat dari perunggu setinggi 9,5 meter, berdiri megah di atas alas batu setinggi 15 meter. Ia memegang cabang zaitun sebagai lambang perdamaian dan mengenakan topi Phrygia yang menjadi simbol revolusi dan kebebasan. Di bagian bawah monumen terdapat 3 patung wanita yang mewakili nilai-nilai utama Republik. Yang pertama, liberté yang berarti kebebasan, lalu égalité yang berarti kesetaraan, dan fraternité yang berarti persaudaraan.
Di sekeliling alasnya terpahat relief dan lambang dari berbagai kota di Prancis, menandakan persatuan bangsa. Monumen ini kerap menjadi lokasi peletakan bunga, lilin, dan pesan solidaritas dalam berbagai momen penting nasional. Beberapa peristiwa penting yang menjadikan Place de la République sebagai pusat perhatian publik antara lain, yang pertama, peristiwa Mei 1968. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan buruh menjadikan alun-alun ini titik kumpul strategis. Lalu, peristiwa serangan Charlie Hebdo dan Bataclan pada tahun 2015. Ribuan orang menunjukkan solidaritas nasional di sini. Lalu yang terakhir, gerakan Gilets Jaunes atau rompi kuning pada tahun 2013 sampai 2019. Alun-alun ini menjadi lokasi penting unjuk rasa. Pada tahun 2013, pemerintah kota Paris melakukan renovasi besar-besaran terhadap Place de la République. Para arsitek Trevelyan dan Viger Kochler mendesain ulang alun-alun ini agar lebih ramah bagi pejalan kaki dan komunitas. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain, yang pertama, pengalihan lalu lintas untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Yang kedua, perluasan ruang pejalan kaki. Yang ketiga, penambahan fasilitas publik seperti taman kecil, air mancur, area duduk, serta ruang pertunjukan jalanan. Yang terakhir, penyediaan wifi gratis dan ruang terbuka untuk bekerja atau sekedar bersantai. Transformasi ini memperkuat peran Place de la République sebagai ruang publik yang inklusif dan dinamis. Tempat warga dan wisatawan bisa berkumpul, bersantai, atau menyuarakan aspirasi mereka. Pada segi aksesibilitas, lokasi ini sangat strategis. Alun-alun ini dilayani oleh 5 jalur metro, jalur 3, 5, 8, 9, dan 11. Lalu dilayani juga oleh halte bus dan stasiun sepeda umum Vélib. Letaknya juga dekat dengan kawasan populer seperti Le Marais, Canal Saint-Martin, dan Oberkampf, menjadikannya mudah diakses dari berbagai arah. Sebagai penutup, Place de la République bukan sekedar alun-alun kota, ia adalah simbol semangat rakyat Prancis, tempat di mana sejarah dan masa kini saling bertemu. Dengan perannya sebagai pusat aksi sosial, ruang publik yang inklusif, dan monumen kebebasan, alun-alun ini mencerminkan wajah Paris yang terus berkembang tanpa melupakan akar sejarahnya. Mengunjungi Place de la République bukan hanya soal melihat sebuah monumen, tapi tentang menyaksikan dan merasakan denyutnya di masyarakat yang memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan solidaritas. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Merci beaucoup.